Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Masjid Al-Abdor, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama, tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Al-Abdor dalam rangka pengajian rutin Rabu Wakil Rabu Pahing, dan insya Allah ini akan kita isi secara bergantian. Saya kadang-kadang Pak Siti, kadang-kadang juga keluar, biar ibu-ibu tidak jenuh melihat satu ustaz saja. Ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua Tamir, tema pengajian pada hari ini yaitu adab seorang muslim ketika dicoba dengan sakit. Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mengharapkan sakit ya? Ada ya? Yang sedang sakit ada? Mungkin ada yang hadir, ada rawuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit lekas diangkat penyakitnya, sembuh sehat kembali ya Allah. Amin. Tentu kita semuanya tidak ada yang mengharapkan sakit, tetapi sakit itu bagian dari kehidupan pasti. Sebab Allah itu menciptakan makhluk di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Pasti ada jodohnya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada miskin, ada kaya. Itu pasti. Yang tunggal itu hanya Allah. Nah, yang berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan itu adalah makhluk, termasuk kita manusia. Dokter pun yang ahli kesehatan juga sakit, gitu. Malah tadi ada berita mantan wakil presiden yang ke berapa? Berapa? 9. Bapak Dokter Abdias ya, itu baru saja meninggal dunia tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wakil presiden pun juga sakit, juga meninggal dunia. Jadi tidak ada yang bisa terbebas dari sunnah Allah tadi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu walaupun itu tidak pernah kita harapkan, sakit itu pasti akan datang. Nah, bagaimana kita selaku umat Islam, selalu orang yang beriman, menghadapi ya cobaan apa nikmat ya. Kalau kita mungkin cobaan sakit, tapi kalau ada orang lain mengatakan nikmat. Karena apa? Dengan sakit itu dia sedikit pada Allah, ingat pada Allah, tambah dekat pada Allah, jadi kenikmatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu di dalam surat Al-Luqman
Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazuma. Kalau dia diberi kejelekan, sakit, ya, kurang dan sebagainya, jazuma, berkeluh kesah. Tapi kalau idza massahu khairu manuna, kalau diberi kebaikan, sehat, kaya, banyak harta, manungan, medit, ya, cetil, mau berinfak, ada saja kebutuhannya, ada kerendahannya, pas sehat juga malas ke masjid, apalagi sholat. Itu watak manusia seperti itu. Tetapi dalam Al-Quran ada orang yang tidak seperti itu. Siapa itu? Yaitu illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Tapi tidak hanya sekedar sholat, alladzi nahu ala sholatihim daimun, yang sholatnya itu dilaksanakan secara terus menerus, tidak hanya pas sakit saja, tidak hanya pas saat butuh saja, terus karena kewajiban. Nah, ini mereka tidak termasuk orang yang tadi itu yang selalu berkeluh kesah, karena keluh kesahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Walladzi nafi amwalihim hakum ma'lum, dan orang-orang yang hartanya itu disisihkan. Karena sebagian ada hak orang lain yang diketahui. Siapa itu? Lisa ini, yaitu orang yang minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mau minta. Jadi kita memberi orang itu tidak sekedar hanya pada orang yang minta saja, yang butuh saja. Yang tidak butuh pun, karena mereka malu, mahrum itu orang menjaga diri. Sebetulnya dia kurang, fakir, tapi menjaga harga diri, tidak mau minta-minta. Nah, yang seperti itu juga kita bantu. Itu ada kan, ada dengan orang-orang yang memang tidak mau minta, berarti orang tua, aku jalur anak gitu. Padahal dia mestinya butuh, tapi karena menjaga harga diri, tidak mau minta. Mestinya anak harusnya tahu, jangan ibu, bapak, boten nanti nyuwun tidak diberi. Ya, kita sebagai anak, kalau ada harta kita tetap memberinya. Itu wal mahrum. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis ini saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah, ya, karangan As-Sayyid Sabiq. Ini fikih tapi yang berpedoman pada sunnah Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bab dalam kitab fikih ini selalu diawali dengan dasar pertama Al-Quran, yang kedua kemudian Al-Hadis, itu baru fikih ini kemudian berpendapat. Di dalam Al-Hadis Rasulullah SAW sampai heran pada orang Islam. Herannya kenapa? Ini sering saya sampaikan. Ngajaban dari amril mukminin. Jadi perkaranya orang mukmin itu sungguh mengherankan. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairun. Sebab semua urusannya, semua perkaranya, semuanya baik. Tidak ada yang jelek, baik semuanya. Entah itu sakit, entah itu sehat, entah itu kaya, entah itu miskin. Bagi orang Islam, bagi orang mukmin semuanya baik. Itu. Kenapa dikatakan baik? Ini Rasulullah SAW mengatakan, kalau pas dia diberi kenikmatan,
ya, itu bersyukur. Dan kalau pas diuji dengan kekurangan, kesempitan, dia akan bersabar. Itu. Dan yang demikian itu, sikap yang demikian itu tidak ada kecuali bagi orang yang mukmin. Itulah maka sikap kita dalam menghadapi keduniaan ini cuma dua, syukur dan sabar. Insya Allah itu semuanya memberikan pahala bagi kita. Nah, khusus dalam hal sakit, ini saya bacakan dalam kitab Fiqh Sunnah bab Ataqus Sunnah fil Marodi Waqti. Nah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, ma yusibu muslimu min nasibin wala wasabin wala hamin wala haznin wala ada hatta syaukata yushakuha illa kafaru biya minal khotoya. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa bagi seorang hamba yang muslim, baik itu berupa sakit, sedih, ya, khawatir, sampai pada syaukah itu duri, ya, tertusuk duri lah, ya, kena musibah, ya, kecuali Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Jadi sakit itu kalau kita sikapi dengan sabar akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, semuanya baik. Ditimpa sakit pun menjadi kebaikan bagi kita, dengan catatan kalau itu disikapi dengan sabar. As-sabru indal mauti, sabar ketika kita sedang sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap atau adab seorang yang beriman, yang muslim di saat diuji dengan sakit. Lalu yang kedua, sakal marid, mengadunya orang sakit, berkeluhnya orang sakit. Boleh enggak kita di saat sakit mengadu, mengeluh? Boleh enggak? Boleh. Kepada kita, pada siapa kita mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu justru yang bagus. Boleh. Ya Allah, saya diuji dengan sakit, maka saya mengadu padamu, ya Allah, berilah saya kesabaran, berilah saya kesembuhan, angkatlah penyakit saya. Itu. Jadi kita mengadu kepada Allah. Boleh. Justru itu dianjurkan saat malam, saat sholat, saat berdoa kepada Allah, supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kelebihan orang yang sakit tapi dia tetap bersabar dan tetap mau beramal walaupun sakit, ya tetap sholat, walaupun mungkin sholatnya tidak seperti saat dia sehat, biasanya berjamaah aktif, tapi karena sakit tidak bisa berjamaah. Lah, yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sakit tetapi tetap dia mau beramal, mengerjakan perintah Allah, maka amalnya itu akan dicatat, akan diberi pahala sama seperti saat dia sehat. Masya Allah, ini luar biasanya.
sabda Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza manidul abdu aw safira kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jadi apabila seorang hamba Allah yang muslim, kita mukmin, itu sedang sakit atau bepergian, maka amal dia itu akan dicatat sama seperti saat beramal dalam keadaan sehat atau tidak bepergian. Misalnya pas kita sedang sakit, kemudian karena saking dinginnya atau sakitnya itu tidak boleh kena air, kita bersujud dengan tayamum, maka pahala tayamum itu sama dengan pahala kita berwudu. Jadi walaupun dalam keadaan sakit tetap kita berupaya untuk melaksanakan perintah Allah. Pada saat sehat kita sholat dengan baik, dengan berdiri, ya, sujud dan sebagainya. Tapi di saat sakit tidak bisa berdiri, maka kita sholat dengan berbaring atau duduk. Nah, sholat kita yang dengan berbaring atau duduk itu oleh Allah akan dicatat sama dengan saat kita sholat dalam keadaan sehat, berdiri, berjamaah dan sebagainya. Masya Allah. Inilah. Jadi ya sakit itu diterima saja dengan baik, dengan banyak berdoa, sabar, tawakal kepada Allah. Tidak perlu kita berkeluh kesah, menyalah-nyalahkan Allah, Allah tidak adil dan sebagainya. Saya sudah sholat, sudah puasa, kok masih dikenai sakit. Tidak apa-apa, justru itu akan menambah pahala kita. Lalu ada doa-doa itu yang bagi orang sakit sudah saya buat itu tagnya. Silakan Bapak Ibu itu ya. Bagaimana kalau kita menjenguk orang sakit, kemudian bagaimana kalau kita sendiri dalam keadaan sakit. Itu termasuk hak seorang muslim. Apabila ada saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit, maka kita harus menengoknya dan mendoakannya. Di dalam fikih ini disebutkan bahwa di saat kita menjenguk orang yang sakit, sambil mengucapkan doa, ya, Allahumma shfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Boleh dengan itu. Di dalam riwayat hadis lain disebutkan Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Sebut namanya. Misalnya yang sedang sakit, Pak, siapa? Fulan. Allahumma shfi fulan, ya Allah sembuhkanlah fulan. Itu paling enak, paling sederhana. Ya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang jelek. Harus memberikan semangat dan memberikan support pada orang yang sakit. Jangan malah mengecilkan hatinya. Bu, kemarin pulang betak siyah, gerai kalau jenengan. Jangan seperti itu. Berikan semangat. Ini termasuk salah satu sunnah. Ya. Wa yastahibu tahfifu ayatah wa takliluha ma'amkan. Disunatkan untuk meringankan. Jangan lama-lama kalau kita menjenguk orang sakit. Cukup ketemu
Ya, mendoakan sudah, jangan banyak cerita. Ya, karena apa? Dia perlu istirahat. Takfiful ayadah, meringankan apa? Besuk, meringankan menengok. Gitu. Dan jangan lama-lama. Hatta liyaskil wa'alamat, sehingga tidak memberatkan bagi orang yang sakit. Menengok orang sakit kok jam-jaman. Jadi kalau ya, cukup sekedarnya saja, doakan, berikan dia harapan. Bu, mudah-mudahan segera sembuh, Pak. Insya Allah akan menghapus dengan sakit ibu bapak itu dosa-dosa ibu dan insya Allah akan segera sembuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana kalau yang kita tengok itu orang non-muslim? Boleh kan? Boleh. Mendoakan? Boleh juga. Doakan. Karena itu adalah hak manusia, kita doakan. Ya, soalnya dengan tuntunan doa tadi, sebab sakit dan sembuh itu tidak hanya haknya orang Islam, tapi juga haknya semua manusia boleh. Kemudian bagaimana menengok orang sakit yang lain jenis? Ibu-ibu menengok bapak-bapak yang sedang sakit, boleh apa tidak? Boleh. Bapak-bapak menengok ibu-ibu yang sakit juga boleh, dengan catatan tapi jangan sampai melihat auratnya. Makanya sebaiknya kalau mau menengok orang sakit, peluk salam dulu, misalnya pas di rumah sakit, biar yang di dalam merapikan, menutup. Ya. Atau kalau pas sedang ada dokter, sedang diobati, ya jangan masuk dulu. Itu izin, boleh saya masuk? Itu, oh boleh, baru masuk. Izin. Supaya apa? Tidak membuat kecewa, kaget orang yang sakit. Jadi minta izin dulu, ya, kita atap juga itu untuk menengok, untuk menjenguk, doakan bersama-sama. Kalau pas bersama-sama ya salah satu memimpin doa, tidak usah panjang-panjang, yang singkat saja. Ya, memang adab doa itu kalau dalam doa umum diawali dengan hamdalah, dengan sholawat dan sebagainya. Tapi kalau pas orang sakit ya pendek saja, usah. Allahumma rabban nasi adbil ba'sya isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru syaqama. Ya Allah, zat yang menghilangkan, zat yang maha penyembuh. Adbil ba'sya, hilangkanlah, angkatlah penyakitnya. Isfi, sembuhkanlah. Syukur itu diberi namanya siapa? Isfi tadi fulan, antas syafi, engkaulah zat yang maha penyembuh. La sifa illa sifauka, tidak ada obat, tidak ada penyembuh selain engkau. Sifaan la yughadiru syaqama, sembuh yang tidak lagi meninggalkan sakit. Jadi sembuhnya sempurna, lengkap sekali doa ini. Contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada juga itu tuntunan, kalau kita yang sakit gimana? Sambil berdoa tadi itu ada tuntunan dari Rasulullah ini, pegang bagian yang sakit ya dengan baca basmalah, kemudian membaca doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ya, min syarri ma ajidu wa u'adhi. Itu 7 kali. Nah, diriwayatkan di sini bahwa suatu saat Rasulullah datang, masuk menjenguk keluarganya yang sakit.
sahabatnya yang sakit. Kemudian Rasulullah memberi petunjuk agar berdoa dengan itu. Nah, tidak lama kemudian yang sakit itu sembuh. Ini dalam kitab ini ya. Sembuh. Harus dengan keyakinan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak boleh, ini hati-hati kita di dalam berubah. Ini biasanya, maaf, orang yang sudah diuji dengan sakit lama tak sembuh-sembuh, sok-sok ya. Hal-hal yang musyrik yang dilakukan, yang tidak masuk akal. Jadi dengan jimat, tidak boleh Bu, Bapak Ibu, haram ya. An-nahyu, ini tamimah. Tamimah itu apa? Jimat. Jimat itu apa? Barang siji di rumah. Jimat. Jimat ya suatu benda atau tulisan-tulisan ya yang dianggap mempunyai karomah, bisa mengobati sakit, yang itu tidak masuk akal. Misalnya dengan raja-raja itu atau dengan apa, itu tidak boleh, itu termasuk jimat. An-nahyu 'anil tamaim. Nah, Rasulullah SAW anil tamaim. Dan Uqbah bin Amir, anna Rasulullah SAW qala man ngalaqo tamimatan fala atamma lahu wa man alaqo waja'atan fala auta'ahu lahu. Dari diriwayatkan dari Uqbah bin Amr, sahabat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat maka Allah tidak akan menghilangkan penyakitnya. Fala atamma ulahu. Di sini diartikan sebagai tidak akan menyempurnakan. Jadi tidak akan menyempurnakan amalnya. Karena apa? Itu dianggap mendekati kafir, bahkan kafir. Jadi tidak usah pakai jimat-jimat ya. Jimat, keris, apalagi ake. Saya di rumah banyak dilihatin, tidak pernah pakai itu. Macam-macam, ada yang kecubung, ada yang itu tidak boleh ya, tidak seperti itu. Nah, kalau obat gimana Pak? Nah, obat kan bukan jimat. Obat kan sesuatu yang memang ilmiah. Ya, diteliti, dicoba dari 100 orang yang diobati dengan itu 90 sembuh, yang 10 belum sembuh. Itu namanya ilmiah, metode. Jadi bisa diuji, bisa dibuktikan. Entah begitu, kita harus percaya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran obat itu. Susuk. Kemarin waktu pengajian Pak Damari di sini ada yang tanya, Pak, susuk bagaimana Pak? Susuk tapi untuk alat kontrasepsi. Ibu yang masih produktif itu khawatir tadi. Nah, susuk itu kan memang ilmiah. Karena itu terbuat, saya tidak tahu persis, tapi itu mungkin dari logam, yang logam itu kemudian dimasukkan dalam lengan Bu ya, sini kemudian logam itu bisa merubah atau bukan logam apa itu? Ya karena tipes ada obatnya. Ada obatnya ya, ya ada obatnya. Jadi itu tidak Ibu dari kesehatan Bu ya. Ya, itu bukan jimat, boleh. Ya, mungkin karena ibu-ibu itu hormonnya
banyak tinggi ya itu mengurangi hormon mungkin ya, yang akibatnya akan mengurangi sel-sel telur itu. Jadi kalau misalnya bercampur itu sel telurnya tidak bisa dibuahi oleh sperma laki-laki. Itu ilmiah. Saya baca-baca di beberapa Google itu seperti itu. Tapi persisnya ya saya bukan ahli kesehatan. Tapi itu jelas boleh. Tapi itu bukan jima. Ya. Tapi itu susuk kan hanya untuk kontrasepsi Bu ya, bukan untuk obat ya. Bukan untuk obat. Boleh ya. Yang tidak boleh tadi itu jimat, ya rajah dan sebagainya ya. Rajah. Saya pernah diberi kitab oleh teman saya, tapi itu buat rajah, macam-macam itu. Tapi tidak pernah saya laksanakan. Khawatir saya jadi musyrik. Tidak pernah ada itu. Banyak rumus-rumus itu kitab itu tidak boleh. Bagaimana kalau di rumah misalnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, misalnya tulisan ayat kursi, boleh tidak itu? Ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau saya dapat boleh, sepanjang itu mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian itu dianggap sebagai tolak bala. Nah, itu kalau ada tulisannya itu penyakit tidak bisa masuk, malaikat atau setan tidak bisa masuk. Dan waktu itu ayat Al-Quran itu untuk kita baca, kita amalkan, bukan untuk sebagai jimat. Ya. Doa juga boleh, Al-Fatihah juga ya kita baca, bukan ditulis lalu digantungkan. Nah, tapi kita tidak pernah baca Al-Fatihah, sama saja. Ya. Ayat kursi selama hidup kita tidak pernah baca ayat kursi, malah ayat kursinya digantung jadikan jimat. Itu yang tidak boleh. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berapa ini? Ya, nanti tanya jawab silakan. Kemudian bagi orang yang sakit, baik itu sakitnya sudah berat maupun tidak boleh mengharap mati, berdoa dengan harapan supaya Allah segera mematikan. Tidak boleh, karena mati hidup itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karohatu tamnil maut, makruh, tidak boleh, dilarang mengharapkan kematian. Biasanya yang sudah sakit parah, lama nggak sembuh-sembuh, baca Yasin, ya bosan, nggak boleh, ya bosan itu boleh. Nah, ada satu tuntunan doa dari Rasulullah SAW apabila kita atau menjumpai keluarga kita yang sudah mendonar, nggak ada harapan, berat untuk sembuh lagi, berat untuk sehat lagi. Itu pun juga kita tidak boleh berdoa Allah segera mematikan. Doanya begini: wala yatamannauna ahadukum al-mauta. Janganlah kamu sekalian mengharapkan kematian, mengharap mati. Fa in kana labudda mutamanniyan lil mauti falyakul. Apabila dia sudah melihat bahwa yang sakit itu tidak ada harapan untuk hidup, doanya apa? Allahumma ahyi ma kanatil hayatu khairan li wa tafani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, jika hidup itu lebih baik bagi saya,
maka berilah saya kehidupan. Dan jika mati itu lebih baik bagi saya, maka matikanlah. Jadi begitu. Demikian juga kalau ada orang lain, keluarga yang sudah sakit parah seperti itu, begitu. Allahumma in kanatil mautu, Allahumma ahyini maka natil hayatu kanoni. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Watafani idza kanatil wafatu kanoni, dan matikanlah aku apabila mati itu lebih baik bagiku. Itu kalau untuk kita, tapi kalau untuk lain juga sama. Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lahu. Nah, itu kembali pada yang sakit kalau itu laki-laki. Wa tawafahu, dan matikanlah ia in kanatil wafatu khairan lahu, jika sekiranya wafat atau mati itu lebih baik baginya. Nah, itu terserah Allah, nanti akan diberikan hidup apa mati itu. Itu terserah Allah. Istihbabu dzakarul mauta wal istidatu lahu bil amal. Disunatkan untuk banyak mengingat kematian dan memperbanyak amal-amal soleh. Jadi kita disunatkan untuk mengingat mati, ya, dan memperbanyak amal-amal untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kadang-kadang kita ziarah kubur itu begitu. Apa tujuannya? Untuk tadzkiratul maut, untuk mengingatkan kita akan kematian, bahwa besok kita juga akan mati seperti yang ada dalam kuburan. Jangan ziarah kubur tapi minta kepada yang dikubur, itu tidak boleh. Syirik itu. Doakan ya yang di dalam kubur itu agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makanya kan doanya Assalamualaikum ya ahlan diyari wa nahnu bikum insyaallahu lahiqun. Ya. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sunatkan pada waktu masuk kuburan makam itu dengan doa itu. Assalamualaikum la ahdiyan. Assalamualaikum, keselamatan bagimu wahai ahli kubur. Insyaallah kami juga akan menyusulmu. Wa nahnu bikum lahiqun. Insyaallah saya juga nanti akan menyusul kamu semuanya. Itu. Jadi bukan minta kepada orang yang sudah ada makan, ini tidak boleh. Ya. Istihbabu dzakrul maut wal istidatu lahu bil amal. Jadi kita dianjurkan untuk banyak mengingat mati dan memperbanyak amal soleh. Dalam satu hadis Rasulullah ditanya dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asira asratan faqama rajulun minal ansor faqala ya nabiyallah man aqyasun nas wa hajamun nas. Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang bijaksana itu? Lalu Rasulullah menjawab, aksaruhum dzakarul maut. Orang yang bijaksana yaitu orang yang banyak mengingat mati. Wa aksaruhum istidatul maut, dan juga paling banyak mengingat kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang bijaksana. Dahabu bisarfid dunya wa karamatil akhirah. Mereka meninggalkan
kesenangan dunia, kemuliaan dunia, dan mengingat akan kemuliaan di alam akhirat nanti. Sehingga dengan demikian dia banyak berbuat amal yang soleh. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa adab dan doa di saat kita sedang diuji dengan sakit. Nah, kita mudah-mudahan tetap diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga kita tentu sebagai manusia, sunnatullah adalah sakit. Nabi juga diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sakit kita banyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melaksanakan amal soleh. Di saat sakit kita sabar, insya Allah dengan sabar itu justru akan menghapus dosa-dosa kita. Demikian saja. Masih ada 50 menit. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena pengajiannya sudah kurang sepuh-sepuh ya, temanya memang tema yang tepat. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana adab kita untuk menengok orang sakit atau kalau kita sendiri sakit. Tapi tadi ada yang sedikit belum disinggung, kalau yang untuk misalnya dengan raja atau dengan apa yang sudah dijelaskan. Tapi di sini ada satu hal yang sering saya dengar, sering saya lihat, bahwa ada seseorang yang menderita sakit, kemudian dari keluarga itu mendatangi seseorang yang mungkin bisa dikatakan kiai atau orang pintar, kemudian dari beliau diberikan air yang katanya sudah diberi doa, kemudian diberikan kepada si sakit tersebut. Dan pertanyaan saya, apakah ini sama dengan misalnya dengan raja dan lain sebagainya atau dibolehkan? Karena pertanyaan ini saya mengacu kepada kalau kita minum air yam-yam, di situ kita berdoa, salah satunya adalah meminta kesembuhan dari segala penyakit dengan air yam-yam tersebut. Apakah ada bedanya? Karena itu adalah air yam-yam yang begitu besar sejarahnya dengan air yang diberikan oleh yang dikatakan orang pintar atau kiai rata-rata biasanya kan mengatakan keluarga itu bisa lebih nanti lah sembuh. Terima kasih, itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak yang seperti itu ya. Saya pun juga pernah datang ke tempat saya bawa air diwadahi aqua, minta didoakan dengan apa itu, bacakan apa doa itu nanti itu mau dibawa pulang tuh minumkan. Nah, yang demikian itu tidak boleh doakan aja. Kalau tidak ada contoh yang nanti seperti itu. Syirik. Ya, syirik termasuk. Kalau minta doa doakan, sowan Pak, Bapak, Ibu, kula ngaten iki nyuwun tambahan doa pun mugi Bapak Ibu menawi dipun pundhut seto kanthi husnul khotimah, dipun ampuni sedaya dosanipun, dipun tampi sedaya amalipun, keluarga ingkang tinggal dipun paring separa amal, mendoakan. Itu yang seperti itu. Doakan. Air zam-zam pun itu karena ada sunnah Rasulullah. Itu pun juga didoakan. Tapi kalau air zam-zam diminum, tidak boleh kemudian jadi untuk mandi, kemudian untuk diusapkan wajahnya, itu tidak boleh, termasuk itu musyrik kalau dalam pendapat
imam yang kuat ya. Jadi kalau dia doa minum karena memang ada tuntunan dari Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Bismillah, minum. Itu karena ada tuntunan dari Nabi itu minum. Ya Allah, ini as'aluka ilman nafi'ah. Saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Okay. Wa rizqan wasi'ah, dan rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, dan obat dari segala penyakit dan kepedihan harus diminum. Itu karena ada tuntunan dari Rasulullah. Itu pun hanya untuk diminum ya. Ada yang kadang-kadang ya diraup-raup dibutuhkan, tidak boleh. Bab air jam-jam itu bukan untuk wudu. Air jam-jam, makanya kalau bapak ibu yang pergi haji itu khusus air jam-jam untuk diminum. Yang untuk wudu ada tempat tersendiri, bukan air jam-jam untuk wudu itu ya, itu air biasa. Makanya kalau orang yang di mana itu yang hitam, orang India itu kemudian bawa kain putih itu kan dicuci dulu kan ada masih suku jam itu, sekarang kan tidak ada, sudah tutup. Dulu ada, turun waktu saya terakhir 2004 itu masih ada. Lalu dicuci itu sudah dijemur. Besok kalau mati di kafani dengan kain itu yang dicuci dengan itu termasuk musyrik. Makanya biasanya untuk itu oleh polisi Arab itu haji haram, tidak boleh, haram, terus mau musyrik itu. Karena ada jam-jam itu untuk diminum ya, sebagai itu pun yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Jadi itu Bu, itu ya, kalau minta didoakan boleh, tapi kalau sudah minta supaya airnya itu dan doa yang sebul ini nanti ya, boleh nanti diminum biar sembuh. Nah itu yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah seperti itu, tidak ada. Silakan datang ke Pak Kiai, ulama, orang pintar, orang soleh untuk minta didoakan boleh, untuk minta didoakan. Sebab dulu Rasulullah juga begitu. Pernah suatu saat ada segolongan sahabat yang daerahnya itu sedang ditimpa kekeringan sehingga tidak panen. Lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini sedang ditimpa kemarau panjang sehingga kami tidak panen. Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, maka doakanlah agar kami diberi hujan. Dan Rasulullah mendoakan agar daerahnya diberi hujan betul. Tetapi setelah Rasulullah wafat, mereka kemana lagi minta didoakan? Tidak ada. Lalu mereka minta doa pada Ibnu Abbas, kawan Rasulullah. Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas dulu waktu Rasulullah masih hidup, saya minta datang ke Rasulullah untuk doakan agar kami diberi hujan. Nah sekarang yang ada adalah kamu sebagai salah satu kerabat Rasulullah, maka doakanlah kami agar kami juga diberi hujan. Lalu Ibnu Abbas mendoakan itu. Makanya kalau sekarang di makam Nabi karena kan dibatasi, ya tidak boleh dibatasi. Sebab kalau sudah nangis di situ, ya itu disuruh pergi segera oleh polisi Arab Saudi itu. Boleh berdoa, tapi jangan sampai kemudian nangis minta pada Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat, sudah tidak bisa lagi memberikan syafaat. Nanti pada hari kiamat baru memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ini kan Bu kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustaz. Tadi ada doa yang lafaznya adalah Allahumma isri
siapa mana katakan begitu. Nah ini biasanya pakai binti atau binti, itu pakai ibu atau tidak. Kemudian yang kedua, kita saat menghadapi sakit itu entah di rumah atau di rumah sakit, nah itu kadang tidurnya kan tidak menghadap kiblat. Jadi pada saat seperti itu, bagaimana kita menuntun orang yang sakit atau kita sendiri yang sakit waktu itu untuk melaksanakan sholat. Pada saat itu kita kalau mau menghadap kiblat sakit sekali rasanya, merah, sakit, mau duduk tuh sakit banget. Nah ini bagaimana? Apakah kita cukup menghadap langit-langit ataupun bagaimana yang terbaik, yang sesuai dengan tuntunan Islam seperti itu. Itu dua Ustaz yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi tentang doa Allahumma wasfi, jadi siapa sebut namanya. Nah, apakah perlu ditambah bin atau binti? Tidak, juga nggak apa-apa. Karena doa itu kan pada Allah. Asal yang kita maksud adalah orang itu, Allah tidak akan salah alamat. Dan Allah sudah tahu. Kenapa Allah itu ya lamu nah disudur. Yang ada dalam hati pun tahu. Jadi insya Allah walaupun tidak disebut bin atau bintinya, Allahumma wasfi fulan, itu Allah tahu. Artinya tidak akan salah. Tapi kalau mau diberi bin atau binti juga tidak apa-apa. Tadi lebih jelas fulan bin siapa, Jaid atau fulana binti Jaid. Kalau itu biasanya kalau di apa itu kita sholat jenazah ditulis ya, bintinya ya. Padahal niat itu dalam arti kan ya, jenazah ini sudah tahu kalau yang kita hadapkan. Nah, kalau jenazahnya banyak sekali gimana? Banyak korban apa bencana alam. Saya pernah itu di Jogja itu pada waktu gempa itu 5 sekaligus itu. Lama itu sudah sholat jenazah semua ini sudah Allah sudah tahu mengaturnya. Itu. Kemudian yang kedua masalah saat sakit ya apakah menghadap kiblat. Yang ada yang memberikan tuntunan seperti itu. Tapi kan orang sakit kan bermacam-macam kondisinya. Kalau di rumah sakit gimana? Pas menghadap itu. Dan yang penting apa? Ingat pada Allah. Zikrullah itu ingat. Caranya itu zikrullah. Makanya kalau bisa pada saat terakhir kalimat yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya kita diberitakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati. Kalau dilihat dari tata bahasanya, mau takum orang yang sudah meninggal dunia. Tidak mungkin orang sudah meninggal dunia mau mengenai Allah. Makanya di situ para ahli hadis namun mengatakan orang yang mau mati. Memang lafadznya mau takum. Itu juga ahli namun orang yang akan meninggal dunia saat itu dituntun talqin dengan la ilaha illallah. Bukan yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah mati. Nanti kalau sudah mati mengucapkan la ilaha illallah malah takut. Nah itu. Jadi orang yang akan meninggal dunia. Intinya itu, jadi tuntun ingat pada Allah, zikrullah tadi itu kan. Nah masalah menghadap kiblat atau tidak itu kan situasional, kondisi ya gitu. Memang sebaiknya diingatkan. Bagus kalau itu bisa, tapi kalau enggak ya tadi itu intinya zikrul maut, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah itu menuntun orang yang sudah catur itu kan macam-macam. Makanya salah satu doa kita kan Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di saat sakaratul maut. Ada yang macam-macam, ada yang tersenyum. Memang betul Bu. Tapi juga ada yang kayaknya gelisah gitu ya, takut. Itu makanya ya innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata rabbuna Allah adalah Tuhanku, sumastaqamu, kemudian tidak istiqomah terus menerus ya, konsisten, tatanazzalu alaihimul malaikat, maka nanti akan turun padanya malaikat. Apa malaikat? Allah taqafu wa la tahzanu, mengatakan wahai kamu jangan takut dan jangan khawatir. Itu jadi Allah pasti akan wabashir bil jannati kuntum tu'adun, dan bila bahwa nanti surga adalah milikmu sebagaimana janji Allah. Makanya tersenyum bila. Karena apa? Didekati mereka tidak takut, karena sudah biasa dengan lafaz la ilaha illallah, biasa sholat, biasa wiridan, biasa zikir pada Allah itu, sehingga pada saat mau meninggal dunia itu gampang dan senyum wajahnya. Ada jangan gampang kan, itu udah yang penting pokoknya nanti antara mati baca la ilaha illallah. Iya, belum tentu. Karena apa? Orang yang mau meninggal dunia itu biasanya di bawah sadar dia akan keluar kebiasaan yang dominan sering dilaksanakan. Ya, kemarin kakak saya itu di rumah sakit, dia sadar azan Pak, tapi dia tidak wow, azan terus itu, agak sholat. Karena apa? Memang pekerjaan itu azan. Ya tidak sadar. Nah itu kebiasaan kakak saya Pak. Ini Pak Abdullah Aziah kan, itu Kak Aisyah gitu. Di rumah sakit itu saya tengok berkali-kali azan. Karena kebiasaan dia ada. Nah kalau yang kebiasaannya karaokean dan hutang kan, ya. Jadi nanti akan meninggal dunia yang dicari apa? Mic untuk dangdutan karaokean. Itu. Ya. Demikian berarti cukup. Ya, kita jam 5 menit. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.